Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom buat jemaat yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kehidupan kita setiap hari adalah sebuah ibadah. Sebab ibadah merupakan wujud penyerahan hati kita kepada Tuhan dan sebagai ungkapan rasa syukur kita yang tak terhingga atas kasih dan anugerah-Nya. Mari saat ini kita persembahkan ibadah yang terbaik bagi Allah Bapa kita. Bapa, kami persembahkan tubuh kami. Kami persembahkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami untuk kami boleh menyembah Engkau Allah yang kudus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Mari katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita berseru Bapa.
sembah Kau Tuhan. Ya Yesus, Engkau layak. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi jemaat sendiri lebih lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. mari sembahlah Dia dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Agungkan Dia dengan segenap suaramu. Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Ku serahkan Hidup kita, hidupku tubuh kita, kepadamu itu hanya darinya. untuk kemuliaan. Haleluya, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi katakan, Ku sembah Kau Tuhan. haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, nama-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan doa-Mu, agungkan Dia dengan segenap hati-Mu. Haleluya, ini kami ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami Yesus. Kau layak ku sembah, Engkau layak segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Allahku, Rajaku, Allah yang ku percaya, tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kami memuja-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Marilah sembah Dia, sembahlah Dia, sembahlah Dia. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, agungkanlah Dia. Dia yang layak disembah, Dia layak disembah. Dia Rajaku, Dia Raja-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus menyembah Dia, terus menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang sanggup puaskan, sebab hanya Dia yang sanggup berikan damai di hatimu. Saudara, saat kita menyembah Dia, saat itulah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita menyerahkan segenap jiwa kita kepada pimpinannya. Biarlah pagi hari ini penyembahan yang terbaik itu keluar dari diri kita. Haleluya. Biarlah Tuhan boleh disukakan dan tersenyum melihat hidup kita. Hidup kita boleh menyenangkan dan berkenan di hadapannya.
Mari senangkan dia, senangkan dia. Kasih ya Yesus. Haleluya ya Tuhanku Yesus. Kami menyembah-Mu ya Yesusku. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau hebat. Allah yang memeliharaku, Allah yang menolongku, Allah yang setia. Kau ku puja ya Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Haleluya ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Ya Yesus. Haleluya ya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah pagi hari ini masing-masing dari kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan sendiri, Terima kasih mengalami Dia sendiri. Engkau ya Tuhan. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, sembah Dia. Selagi Dia masih mau kita temui, sembahlah Dia. Engkau Tuhan, ku serahkan Kepadamu ya Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin, amin, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kehadiran-Mu ya Tuhan, itu yang melampukan kami untuk tetap berdiri, untuk tetap melangkah ya Tuhan. Kami mempersembahkan ya Tuhan pagi hari ini ibadah kami hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdiri, kita mau naikkan syukur kita dengan segenap hati. Masuk hadiratnya, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang terbaik. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru.
masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Mari bersyukur dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat apa saudara? Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah itu akan nyata. Amin. Dalam pujian kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi katakan, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita panjang saudara. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah air kehidupan yang kami perlu. Satu-satunya pribadi, segala-galanya di dalam kehidupan kami, melebihi apapun juga. Melebihi apapun juga keindahan dunia, kemilaunya dunia. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami rindu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari katakan, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Saudara, saat kita boleh mengakhiri kehidupan kita di dunia dan saat kita dipanggilnya pulang, apa
Apa yang kita pegang, apa yang kita miliki? Harta, teman, sahabat, kekasih, keluarga, anak. Tidak ada seorang pun yang kita pegang. Tidak ada seorang pun yang akan kita bawa, dan tidak ada apapun yang dapat kita pertahankan. Tetapi yang dapat kita bawa saat itu adalah hidup kita sendiri. Dan kita akan mendapatkan Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya pribadi yang akan kita bawa, yang akan kita temukan, yang akan kita pegang seumur hidup kita di dalam kekekalan. Seperti rusa rindu, mari lebih sungguh lagi senangkan Tuhan. Sebab hidupmu miliknya. Kaulah Tuhan hasrat Hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Saya undang kita bangkit berdiri kembali. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sembah Dia, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagi. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari saudara lebih sungguh katakan Yesus. Tuhan sudah memberikan lebih dulu segala sesuatu yang Dia punya. Bahkan nyawanya dikorbankannya. Karena Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Masihkah kita dengan ego kita tidak mau mempersembahkan yang terbaik bagi Dia? Lebih sungguh lagi katakan Yesus, Yesus. Angkat tanganmu dengan lebih sungguh. Serahkan semuanya. Tuhan rindu melihat kesungguhan hidup kita. Bukan hanya sekedar nyanyian, tetapi dari dalam hati kita. Sungguhkah Dia segala-galanya? Berseru Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
bagiku. Bagiku Tuhan. Inilah pengakuan kami Bapa, Engkaulah segala-galanya bagi kehidupan kami. Karena Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menyelamatkan kami. Itu sebab Tuhan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan berbicara kepada kami, agar kami boleh benar-benar mengerti hati-Mu. Kami mengerti kehendak-Mu, dan kami boleh mengerti jalan-Mu dalam kehidupan ini. Itu sebab Tuhan kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Pertama kami menyerahkan anak-anak kami yang sebentar akan mendapatkan pendidikan Tuhan. Engkau menolong para guru-guru sehingga semua anak-anak kami boleh diarahkan pada jalan Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Demikian juga dengan kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman kami yang saat ini beribadah melalui Tuhan online. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mengenal, setelah kami boleh berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan Kau berbicara kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang beriman katakan amin. Selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh berkumpul di tempat ini. Ini adalah kemurahan yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya marilah saat ini kita mencoba merenungkan dengan dalam. Tema kita dalam tahun ini adalah growing stronger, growing deeper, and reaching higher. Bagaimana melihat itu, saudara? Kalau melihat tema ini, lukisan yang ada di depan, ini merupakan gambaran daripada apa yang sebetulnya ingin kita capai. Apa yang sebetulnya sedang kita perjuangkan agar kita benar-benar boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya growing stronger adalah bagaikan pohon yang kuat, yang betul-betul bisa mengayomi, yang bisa begitu teduh dan bisa menenangkan hati. Itulah growing stronger. Kalau kita bisa bertumbuh dengan kuat, maka cara satu-satunya adalah harus lebih mendalam. Tanpa kedalaman yang kuat, ketika angin datang, ketika goncangan ada, maka yang terjadi apa? Yang terjadi justru akan tercabut. Saudara, di depan banyak tanaman-tanaman yang sudah diusahakan dengan luar biasa oleh saudara-saudara kita bagaimana menghijaukan. Sangat bagus, kebetulan pohonnya kecil dan vasnya juga kecil. Coba ini kalau jatuh, pernah sekali ada kucing lewat jatuh, apa yang terjadi? Tercabut semuanya. Oleh sebab itu harus bisa growing deeper, makin dalam, makin mengerti, makin memahami. Bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi betul-betul bisa akrab dan intim dengan Tuhan. Sehingga betul-betul kuasanya, kondisi Allah itu betul-betul nyata dalam hidup ini. Itu sebabnya growing deeper. Dan yang nanti berikutnya adalah reaching higher. Digambarkan dengan burung Raja Wali yang akan terbang tinggi. Makin banyak gelombang, makin banyak angin, makin banyak terpaan. Dia akan makin kuat, makin tinggi, makin atas. Kenapa? Maka karena dia sudah terlatih. Itu sebabnya pagi hari ini kita sampai pada bagian, kalau pada beberapa minggu yang lampau sudah melihat dalam growing stronger ini, kita akan melihat bagaimana saat ini kita melihat tentang ibadah. Bagaimana ibadah itu menjadi latihan rohani bagi kehidupan kita agar kita bisa lebih mendalam. Ya, kita masih ingat saudara-saudara yang sudah beberapa tahun mengikuti ibadah di tempat ini masih ingat ada 5 disiplin rohani. Yang pertama berdoa,
Yang kedua mengenali firman Tuhan. Yang ketiga mempunyai waktu teduh. Dan yang keempat bersekutu. Ini artinya ibadah. Dan nanti yang kelima adalah bersaksi. Menjadi saksi Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang ibadah sebagai bagian daripada latihan rohani. Growing deeper. Minggu yang lampau kita bicara soal bagaimana berdoa. Ketika saudara tidak mengerti apa yang harus saudara kerjakan. Bagaimana jalan keluarnya? Berdoa. Ketika saudara tidak tahu apa yang harus saudara tempuh, bagaimana caranya? Berdoa. Ketika saudara menghadapi banyak angin dan gelombang yang sangat besar, bagaimana jalan keluarnya? Berdoa. Itu minggu lalu. Kalau 2 minggu yang lalu saudara melihat bagaimana kita bertumbuh di dalam kebenaran dan pengenalan akan firman Allah. Nah, hari ini kita bicara soal bagaimana bersekutu, beribadah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan baca lebih dulu 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Kita akan lihat bagian ini, kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau saudara membaca ayat ini jelas sekali bahwa dalam berlatih bukan hanya secara fisik. Dibutuhkan iya. Orang yang tidak pernah berlatih, orang yang tidak pernah berolahraga dengan baik, apalagi melatih otot-ototnya, maka yang terjadi kalau dia gemuk, dia makan banyak, yang terjadi justru jasmaninya yang mekar. Kalau jasmaninya yang mekar, apa yang terjadi? Tidak diimbangi dengan keseimbangan yang baik, maka kebanyakan menimbulkan sakit penyakit. Tetapi kalau orang yang berlatih, ototnya digerakkan dan terus dilatih, maka dia akan menjadi makin kuat, makin luar biasa. Itu sebabnya mengapa dikatakan latihan jasmani ada gunanya walaupun sangat terbatas. Tetapi ketahuilah, bahwa latihan jasmani itu berguna hanya ketika tubuh kita ada di muka bumi. Sedangkan ibadah itu berguna bukan hanya pada saat kita ada di muka bumi, tapi terus sampai ketika kita ada di surga kelak. Kehidupan setelah ada di muka bumi. Kalau begitu mana lebih kuat, lebih penting. Ingat, itu sebabnya jangan sampai kita salah mengerti bahwa ibadah itu menjadi latihan yang penting karena dia berguna bukan hanya saat ini, tapi saat ini dan yang akan datang. Itu sebabnya mari kita mengerti dan memahami tentang ibadah. Walaupun saudara, saya melihat ada beberapa survei yang dibuat dan dalam survei itu ternyata menunjukkan ada banyak orang yang mulai aras-arasan pergi ke gereja. Hari-hari ini gereja-gereja di Malang sedang membuat survei, semua kita hamba Tuhan di Malang disuruh ngisi tentang bagaimana efek setelah online tidak ada, sekarang berkumpul bersama-sama, apa pengaruhnya terhadap jemaat. Dan itu diminta diisi oleh semua hamba Tuhan yang ada. Dan memang luar biasa, ternyata ada beberapa hasil yang mengejutkan. Mengapa kok sekarang ibadah menjadi sesuatu yang kurang menarik? Ada 4 alasan yang sudah pernah ditemukan. Yang pertama, karena banyak orang-orang dengan kemajuan zaman, mereka lebih mempunyai mentalitas sebagai konsumen. Saudara tahu artinya mentalitas konsumen? Itu adalah sebuah kondisi dan keadaan di mana orang-orang itu punya satu mentalitas. Kalau saya bisa mendapatkan sesuatu, saya akan lihat.
saya akan pergi ke sana. Kalau ada sesuatu yang menarik, saya akan lihat, saya akan datang. Kalau ada sesuatu yang bisa ditawarkan untuk saya peroleh, saya pasti akan datang. Walaupun sulit, walaupun hujan, walaupun badai, walaupun banyak hambatan, saya akan utamakan. Contohnya, kenapa saudara pergi ke Matos, kok tidak pergi ke MOG? Kenapa saudara pergi ke MOG, kok tidak pergi ke Dian Plaza? Mental sebagai konsumen selalu bertanya, mana yang lebih menarik buat saya? Mana yang lebih menguntungkan? Apa tawarannya yang bisa saya peroleh? Kalau tidak ada untungnya, ngapain saya pergi ke sana? Apakah demikian juga dengan bergereja, berkumpul bersama? Apakah demikian juga dengan ibadah? Ketika kita beribadah, kalau kita cuma berpikir apa yang bisa saya peroleh dari sana. Kalau tidak saya bisa peroleh dari sana, ya cari yang lain. Mall kan banyak, gereja kan juga banyak. Sehingga mana yang bisa memberikan sesuatu makna, baru saya pergi. Nah, model seperti itu menurut survei seringkali membuat makanya banyak orang mulai membanding-bandingkan. Apalagi saat ini begitu banyak tayangan-tayangan yang membuat orang gampang memahaminya. Ya, jangan saudara ingat kalau sudah mulai membanding-bandingkan si Farid ya dengan Jody banding-bandingke gitu ya, bukan itu. Tetapi seringkali orang seperti itu. Dan apa yang terjadi sehingga maka gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, kumpulan-kumpulan orang yang bisa menunjukkan sesuatu yang modern, sesuatu yang canggih, sesuatu yang trendy, sesuatu yang lebih relevan. Maka mereka lebih memilih yang seperti itu. Gereja berupaya, berusaha sedemikian rupa supaya bisa menyajikan sesuatu yang menarik perhatian. Kalau bisa makin diringkas. Supaya fokus perhatian orang itu tidak lepas dan bisa mendapatkan sesuatu. Saudara, apakah kita bermental seperti itu? Yang kedua, kenapa seringkali orang tidak mau beribadah lagi? Karena mereka terpengaruh oleh sifat dan situasi individual. Sekarang semuanya sangat lebih mementingkan preferensi pribadi. Individual itu menjadi sesuatu yang sangat kuat sehingga dalam kerohanian pun kepribadian itu mengalahkan otoritas yang seharusnya ada, yang harusnya kita patuhi. Apa yang saya senang itu yang saya lakukan. Apa yang saya mau itu yang saya lakukan. Kalau tidak, buat apa saya lakukan? Sampai-sampai aturan yang sudah ada pun sempat dilanggar dan tidak diperhatikan. Contoh, waduh, saya ini mau pergi ke dari Jagalan mau pergi ke Pecinan. Nah, saudara yang tahu Malang lama pasti tahu, dari Jagalan mau ke Pecinan. Saya kebetulan dari Halmahera. Wah, lalu gimana caranya supaya saya bisa cepat? Bisa, tapi putar lewat Ngarep. Waduh, kelamaan. Gimana kalau saya potong Jagalan aja? Padahal di situ ada tulisannya verboden, dilarang masuk. Lalu saudara mengatakan, ini peduli, apalagi ini kalau sudah sore, apalagi kalau sudah malam, sepi kok, tidak ada apa-apa kok. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara pelanggar masuk, otoritas tidak saudara patuhi, aturan tidak saudara patuhi, apa yang terjadi? Kecelakaan. Kemarin kalau saudara mengikuti berita di Cirebon, karena asap yang luar biasa, karena orang-orang membakar kiri kanan, asapnya begitu tebal sehingga pengemudi yang jalan di jalan tol tidak bisa melihat pandangan. Yang terjadi belasan mobil hancur. Bahkan ada mobil yang satu masuk di bawahnya truk habis. Kalau dilihat videonya yang terdengar hanya jeritan-jeritan dari orang-orang yang terluka dan sengsara. Saudara,
Itu akibat individual yang hanya memikirkan apa yang saya senang saya lakukan. Kalau tidak senang ya sudah. Ngapain sih harus begitu? Saudara, dalam kaitan kita mencoba melihat hal seperti ini. Dunia yang selalu sekarang semakin terserah kepada apa yang saya mau. Saya punya hak untuk menentukan apa yang mau saya kerjakan. Itulah yang terjadi sehingga banyak sekali orang-orang tidak mengerti bagaimana seharusnya menjalani. Demikian juga dalam pertumbuhan rohani. Banyak orang yang mengatakan, loh tergantung saya mau bertumbuh ke arah mana, itu kan pilihan saya. Saya mau bertumbuh melalui melihat siaran TV yang mana, saya mau membaca buku rohani yang apa, saya mau mendengar khotbah yang mana, saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan gaya dan cara saya. Itu kan pilihan saya. Ngapain orang ngurusin saya? Saya senang saya datang, saya tidak senang saya tidak datang. Apakah seperti itu yang firman Tuhan katakan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Ya. Ya, sudah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin saudara. Ternyata firman Tuhan mengingatkan kita. Berbeda dengan kondisi dan keadaan rohani. Mari kita betul-betul memikirkan dan melihat bahwa tujuan kehidupan sebagai anak Tuhan ketika kita sudah dilahir barukan. Ya, saudara, tayangan berikutnya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 mengatakan kepada kita, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan surga. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga harus dilahirkan kembali. Kemudian berikutnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita bisa menjadi anak Allah? Ketika kita betul-betul menerima dia sebagai juru selamat atas hidup kita. Saya yakin semua saudara yang tempat ini dan semua yang mendengar, saudara banyak sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Dan itu berarti saudara diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kemudian yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Maka apa yang terjadi? Yohanes pasal 3 ayat 3, Yesus, jika aku berkata kepadamu sesungguhnya, maka saudara sekalian, kita itu dilahirkan kembali ketika kita menjadi anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita dilahirkan kembali, kita menjadi keluarga Allah. Itu sebabnya mengapa kita memilih nama gereja kita Eklesia Keluarga Allah. Setiap orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka dia dimasukkan, diberi hak menjadi anak Allah dan digabungkan menjadi keluarga Allah. Nah, ketika kita menjadi keluarga Allah, kita baca, kita menjadi anggota keluarga manusia melalui kelahiran yang pertama. Akan tetapi kita menjadi keluarga Tuhan melalui kelahiran yang kedua.
Keluarga kita di dunia bersifat sementara, tapi keluarga rohani ini akan berlanjut sampai pada kekekalan. Itu sebabnya mengapa keluarga yang ada itu bukan hanya di muka bumi ini, tapi terus sampai pada kekekalan. Nah, itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita menjadi satu keluarga. Kita bersekutu dan hubungan sebagai sesama keluarga Allah ini menjadi penting. Ya. Untuk bagaimana kita bisa mengertinya? Ketika kita beriman di dalam Kristus, Tuhan menjadi Bapa kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Orang percaya yang lain menjadi saudara-saudari kita. Dan gereja menjadi keluarga rohani kita. Keluarga Tuhan termasuk semua orang percaya pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu saudara ingat, kita semua sudah dipanggil menjadi keluarga Allah. Kalau begitu pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan di dalam bersekutu, dalam beribadah? Coba renungkan dengan dalam. Saudara datang beribadah seperti ini, apa maksudnya dan tujuannya? Apakah saudara datang beribadah dengan tujuan, supaya ya saya tidak ditelepon terus sama bapak dan ibu gembala. Saya beribadah supaya ya setidak-tidaknya saya ini masih punya gereja. Saya beribadah itu supaya kebetulan saya ada waktu. Apakah itu? Ayat yang sudah kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat 25 mengingatkan kepada kita bahwa tujuan dari ibadah memang ada 4 paling tidak. Yang pertama adalah untuk memuji Tuhan. Saya datang untuk memuliakan Tuhan. Bahkan lebih daripada sekedar memuliakan Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. I worship God. Saya mau memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan untuk sekedar memajukan gereja. Bukannya sekedar untuk memajukan dinamika perkumpulan di mana kita ada. Tetapi saya mau mewartakan keagungannya. Yang sudah menyelamatkan saya. Sehingga saya tidak hanya sekedar puji-pujian. Tetapi saya mau menyembah Dia. Bagus. Tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara saudara yang ketika saudara memuji Tuhan, saudara memuji dengan hati, dengan pikiran, dengan kesungguhan hati. Saya ingin musik menyanyikan sebuah pujian tentang sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Dia begitu baik untuk kita. Pertanyaannya ketika saudara menyanyikan lagu ini, apa yang keluar dari hati dan pikiran saudara? Sebab Tuhan baik. Apa yang sebetulnya muncul dan keluar dari pikiran kita? Adakah benar-benar kita sedang memuji Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan itu betul-betul baik, atau itu hanya sekedar rutinitas yang keluar dari mulut kita? Bukankah seringkali kita menyanyikan sesuatu itu hanya keluar dari mulut,
tetapi tidak keluar dari hati. Bahkan mungkin beberapa orang lalu membantah, oh tidak, Tuhan tidak baik. Buktinya saya sudah berdoa beberapa kali, kenapa tidak dijawab? Kalau Tuhan baik, kenapa keluarga saya mengalami penderitaan? Kenapa istri saya dipanggil pulang oleh Tuhan? Kenapa anak-anak saya mengalami sakit penyakit dan pencobaan? Kenapa dan kenapa? Banyak orang begitu. Padahal sebetulnya pada waktu ibadah ketika saudara memuji Tuhan, seharusnya keluar dari hati. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik dalam hidup saudara seperti apa? Benarkah saudara mengakui bahwa Tuhan itu begitu baik? Setiap kali saya menyanyikan lagu ini, khususnya beberapa tahun belakangan ini, saya mengatakan, Tuhan kau begitu baik. Kalau engkau tidak baik, saya sudah bukan apa-apa lagi. Kalau engkau tidak baik, saya sudah tidak akan berdiri lagi di depan ini. Kalau engkau tidak baik, saya sudah dibuang. Bisakah saudara menyanyikan pujian itu kepada Tuhan? Sambil itu menjadi sebuah penyembahan saudara kepada Tuhan. Kata Tuhan kau begitu baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin saudara. Saudara meyakini hal ini. Itu sebabnya setiap kali saudara datang ibadah, saudara memuji Tuhan. Pujilah Dia dengan hati saudara, dengan pikiran saudara. Bukan hanya sekedar sebuah rutinitas, kebiasaan datang ke gereja, kebiasaan kalau di gereja yang mesti memuji Tuhan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, sekali lagi Tuhan mengingatkan, memang beribadah berguna dan sangat penting. Pertama memuji Tuhan, tapi pertanyaannya, sudahkah engkau memuji Dia dengan hatimu, dengan seluruh hidupmu? Bahkan itu menjadi sebuah penyembahan kepada Tuhan. Kalau itu bukan penyembahan, siapa yang saudara mau turuti dalam hidup ini? Ingat ketika kita sudah ditebus, siapa yang menebus? Tuhan. Siapa pemimpin atas hidup saudara? Tuhan. Harusnya Dia. Kalau tidak, itu sebabnya mengapa mau beribadah aja males, rasanya berat. Kalau ada pilihan yang lain, ada pilihan yang lebih menarik, ada pilihan yang lebih memberikan, menjanjikan sesuatu, kita memilih yang itu.
tidak memilih datang kepada Dia memuji karena Dia begitu baik. Kenapa? Dia bukan pemimpin atas hidup kita. Bukan Dia yang kita sembah. Kalau Dia yang kita sembah, mau tidak mau kita akan lebih mengutamakan Tuhan. Yang kedua, tujuan daripada ibadah adalah selain memuji Tuhan, kita juga memberikan nasihat, mendorong satu dengan yang lain. Kita diminta saling memperhatikan, saling memberi dorongan, saling menguatkan. Dalam hal apa? Ibrani pasal 10 ayat 24, 25 ayat 25 mengatakan, satu, dalam hal saling mengasihi, dalam kasih. Kita datang, kita beribadah itu untuk bisa memberi dorongan, memperhatikan, menguatkan satu sama yang lain sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang dekat, orang-orang yang jauh, semua bisa kita kasihi. Dan yang kedua, untuk bisa melakukan hal-hal baik. Luar biasa. Jadi kita beribadah itu punya tujuan untuk saling memperhatikan, saling memberi dorongan, saling menguatkan dalam hal mengasihi satu dengan yang lain dan saling melakukan hal-hal yang baik. Sudahkah itu kita lakukan dalam ibadah kita? Berapa banyak yang ketika kita datang, kita hanya tahu dengan tempat dan lokasi di mana biasa kita duduk. Kalau kita biasa duduk di depan, di kiri, depan, ya sudah di sanalah. Itu yang saya tahu. Selainnya, ya kalau kebetulan hari ini tadi saya ketemu sama Bu Win senyum. Oh iya, saya tahu Bu Win hadir. Oh, saya kelihatan Bu Setiawan tadi pakai baju kuning dengan senyumnya yang khas dan begitu semangatnya. Oh, saya tahu. Kalau yang lain, Bu Ina tadi kok enggak kelihatan ya. Rasanya datang, enggak datang, ya udahlah, biarlah. Apa itu saling memperhatikan? Coba tanya, siapa teman-teman saudara yang pagi hari ini tidak hadir? Yang tidak kelihatan. Itu baru kelihatan aja. Belum lagi tanya, kenapa kok tidak kelihatan? Loh, ya enggak tahu, masa urusan saya. Padahal ibadah itu punya manfaat, mempunyai tujuan untuk saling memperhatikan, saling memberi dorongan, saling menguatkan, untuk saling mengasihi, untuk saling melakukan hal-hal yang baik. Bagaimana bisa memberi dorongan kalau sekali lagi orang melihat dan ngerti aja tidak. Kenapa datang, kenapa tidak? Oh, itu nomor 2 lagi, lebih jauh lagi. Lalu kalau ditanya, kenapa kok gitu? Itu kan tugasnya Ibu Gembala dan Bapak Gembala dan para pelayan, para pengurus. Saya kan cuma jemaat. Kalau saudara jemaat, apakah saudara keluarga Allah? Halo, saudara jemaat keluarga Allah bukan? Kalau saudara keluarga Allah, saudara wajib punya perhimpunan bersama-sama dengan keluarga Allah, tidak? Iya, kalau iya berarti apa yang Tuhan katakan? Tugas dan tanggung jawab kita adalah saling memperhatikan. Saudara, ada memang beberapa hal yang ketika saya coba merenungkan bagian ini, saya menjadi terkejut dan menjadi suatu yang perlu saya pertanyakan. Sebab seringkali ketika kita ini beribadah kepada Tuhan, bukankah seharusnya kita itu asal sudah datang sudah selesai kan? Apa sih yang masih kurang? Mending kan kalau saya bisa datang, kalau saya tidak datang kenapa? Saudaraku sekalian, memang dalam dunia yang sangat individualis ini seringkali kita tidak bisa lagi menyatakan atau merasakan. Bahkan kalau mau jujur ditanya, saya mau tanya sama saudara, apakah kita harus beribadah itu hanya di gereja saja? Halo, apakah kita itu harus beribadah hanya di gereja saja? Tidak.
Sekali lagi kalau saya boleh jujur mengatakan tidak. Kenapa? Buktinya, bukankah saya bisa belajar dan membaca firman Tuhan di rumah? Saya bisa, kalau saya tidak bisa datang, saya berhalangan karena saya mungkin kurang enak badan dan sebagainya. Bukankah saya bisa mengikuti YouTube? Apakah di rumah tidak ada Tuhan? Ada. Apakah saya di rumah tidak bisa mendengarkan firman Tuhan? Bisa, ya kan? Bisa. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Pertanyaannya sekarang, kalau begitu, kenapa harus beribadah? Oh, saya bisa beribadah di mana-mana kok. Saya bisa ikut di mana-mana. Apa kekurangannya saudara kalau kita tidak berhimpun bersama-sama? Kekurangannya adalah kita tidak bisa saling mendorong, memperhatikan dan saling menolong. Mungkin saya katakan, mungkin saat ini kondisi dan keadaan kita sedang baik. Saya dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Berkat melimpah. Hidup rumah tangga saya ayem, tentrem, dan tenang-tenang saja. Bahkan ibadah, renungan harian, doa pagi, doa persekutuan pribadi, wah saya jalan dengan baik. Bahkan semua yang saya lakukan, tanaman yang saya tanam, bunga-bunga yang semua bertumbuh dengan baik. Kalau gitu, kalau semuanya sedang baik, maksud saya masih perlu pergi beribadah ke gereja. Berkumpul bersama dengan teman-teman seiman. Tidak perlu bukan? Ya kalau memang ada waktu boleh, tapi kalau tidak, buktinya saya itu ya semuanya serba cukup kok. Serba tertata, semuanya bagus. Apalagi yang masih kurang. Saudara, mungkin situasi dan kondisi saudara saat ini sedang baik. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi ketahuilah ada sesuatu yang masih kurang. Yaitu saudara belum bisa mendorong, memberikan kekuatan untuk orang boleh mengasihi satu sama yang lain. Saudara tidak bisa mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Bagaimana saudara bisa memberikan kasih kalau saudara ada sendirian di rumah? Bagaimana saudara bisa memberikan kasih kalau saudara jauh dari teman-teman yang lain yang bersekutu bersama? Pernahkah saudara berpikir bahwa tidak semua orang seberuntung saudara? Pernahkah saudara berpikir bahwa ketika saya hidupnya tentrem, ayem, semuanya baik, ada orang-orang lain yang saat itu sedang datang beribadah dengan beban yang berat, dengan pergumulan hidupnya. Ketika dia sedang menggumulkan dengan keluarganya, dengan hubungannya dengan suami dan istrinya, ketika dia sedang bergumul dengan kondisi sedang khawatir akan masa depannya, khawatir dengan pendidikannya, khawatir dengan apa yang harus dia selesaikan. Pernahkah saya sadar bahwa ada orang-orang yang datang seperti itu dan mereka datang sebetulnya membutuhkan dukungan saudara, sapaan saudara, bahkan mungkin dorongan kekuatan. Saya tahu engkau sedang berat, tapi ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan itu menjadi sebuah siraman yang sangat sejuk. Bukan berarti kalau kita tidak ada masalah, kita tidak perlu. Justru kita sedang dibutuhkan oleh orang lain. Kehadiran kita, keberadaan kita itu akan menolong satu sama yang lain. Sehingga mereka bisa merasakan ternyata ada kasih di dalam Tuhan.
Ada kekuatan di dalam dia. Dan aku merasakan ada sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, itu sebabnya mari bahwa datang beribadah itu bukan hanya sekedar memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tetapi ada faktor yang berikutnya adalah kita harus bisa membantu, menyokong, memberikan dorongan, kekuatan kepada orang lain. Agar mereka tetap kuat di dalam iman. Bisa saling mengasihi dan bisa saling menolong satu sama yang lain. Dan mereka tetap bisa berbuat hal-hal yang baik. Amin saudara. Kehadiran saudara sangat dibutuhkan. Itu sebabnya mengapa di situ dikatakan hendaklah engkau saling memperhatikan. Saudara, saya rindu, saya berdoa kepada Tuhan. Walaupun tidak banyak di antara kita yang selalu beribadah. Tapi biar yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan di tempat ini, mari kita bertumbuh dengan sungguh-sungguh. Dan kita katakan Tuhan, aku mau tertanam. Aku mau makin dalam, aku mau saling memperhatikan, membagikan kasih satu dengan yang lain. Saudara, ibadah itu bukan hanya untuk orang, untuk kita sendiri, untuk saya saja, tapi ini juga menolong orang lain. Saudara, ketika Tuhan izinkan pandemi terjadi, bukankah kita ingat, kita rindu sekali bisa berkumpul bersama. Sekarang ketika Tuhan sudah buka kembali, benarkah kerinduan itu terus menjadi sesuatu yang hidup dan kata Tuhan aku mau. Aku rindu betul-betul. Aku bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Bahkan bersekutu, menolong, membangkitkan, memberikan kekuatan. Kita beribadah. Bukan hanya diri sendiri. Tapi kita juga untuk menolong orang lain. Untuk bisa memuliakan Tuhan dan kita bisa memberi kekuatan sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan sesama anggota keluarga Allah. Pagi tadi, kemarin kita mendapat berita bahwa ibu dari Pak Yusra dipanggil pulang oleh Tuhan. Pertanyaannya, setiap kali saudara mendengar ada berita, baik itu pergumulan, baik itu teman-teman kita yang sedang sakit, yang seringkali oleh sekretaris Ibu Inge di-share, dukung doa untuk Pak Dwi, dukung doa untuk siapa saja. Kira-kira apa yang ada dalam benak saudara? Mari kita bertumbuh, mari kita puji syukur kepada Tuhan kalau kita boleh berjumpa. Seperti hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan Pak Tony dan Bu Ferry. Hati rasanya senang sekali. Merasa ada satu berkat. Tuhan luar biasa. Kita tetap bisa berjumpa. Kita bisa saling menguatkan. Setiap kali kalau datang saya selalu ketemu sama Pak Mul. Khas yang saya ingat. Pak Mul selalu puji Tuhan semua baik. Kalau itu tidak ada yang hilang saudara. Mari kita tumbuhkan, kita bertumbuh terus. Bukan berarti itu cuma kebiasaan tapi kita mau lakukan. Di dalam ibadah saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Di mana Tuhan itu ada di antara saudara-saudara kita seiman. Kita melihat mereka dan kita melihat kemuliaan Allah. Jangan sampai ketika saudara beribadah ketemu dengan saudara seiman yang kelihatan hanya perengutan wajahnya yang jelek sekali. Ingat saudara, saudara punya beban, saya tahu tidak ada orang yang lepas dari beban. Tetapi kalau kita tanggung bersama-sama, beban itu jadi ringan. Mari berikan dukungan, mari beri dorongan. Mari kita datang kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Untuk selama-lamanya Dia baik untuk kita. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan satu nyanyian sungguh-sungguh dan kata Tuhan Engkau begitu baik untuk kita semua. Sebab Tuhan baik.
Anugerahnya kekal. Kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mau datang Tuhan, katakan Tuhan, aku mau. Katakan sekarang, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudaraku sekalian, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Firman Tuhan mengingatkan, beribadah merupakan salah satu latihan rohani untuk kita boleh menguatkan iman, menguatkan kepercayaan kita, dan itu boleh kita wujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Suatu pengakuan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya, sehingga saya diberi hak menjadi anak-anaknya, dan kita mewarisi kehidupan kekal surga yang luar biasa. Itu sebabnya sebagai keluarga Allah di mana kita ditempatkan, Tuhan mengingatkan, saling mendukung, saling mendorong, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita nyanyikan kur ini sekali lagi, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita masing-masing menghitung seberapa besar Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Mari datang kepadanya dan ukur. Coba pikirkan dan renungkan berapa banyak Dia terus dan terus memperhatikan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, mencukupi semua yang kita butuhkan, memberikan apa yang kita perlu. Tetapi juga Tuhan selalu mengingatkan kita, manakala kita jatuh, manakala kita sesat, Tuhan memberikan peringatan betapa baiknya Dia. Itu sebabnya mari kita datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya ke saudara yang merasakan bahwa Tuhan benar-benar baik dalam hidup saudara, menyanyi dengan berdiri di tempatmu dan katakan haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.
merasakan bahwa dia benar-benar baik, dan saudara akan mengatakan aku akan terus hidup bersamanya. Mari berpanjatkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Saudara boleh mengangkat tangan, saudara katakan, Tuhan kau begitu baik, kau baik, kau baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kata, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu kekal selamanya. Yesus, anugerah-Mu baik Tuhan, sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, Engkau Tuhan sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan buat hidup kami, buat hari ini. Engkau ajar kami ya Yesus, untuk lebih lagi ya Tuhan, lebih sungguh lagi menyenangkan-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, melakukan yang terbaik, melakukan Tuhan bagian kami ya Yesus. Ajar kami ya Yesus, melakukan firman-Mu, menghidupi-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang ku rindu. Terima kasih ya Tuhanku yang kami bersyukur ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, Kau menyatakan isi hati-Mu buat kami. Kami rindu ya Tuhan, kehidupan kami ya Tuhan boleh memancarkan terang-Mu. Kehidupan kami ya Tuhan boleh memancarkan firman-Mu. Kami boleh mengerjakan ya Tuhan bagian kami. Kami boleh melakukan ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin giat ya Tuhan di dalam ibadah kami. Baik ibadah kami secara pribadi maupun ibadah kami ya Tuhan di dalam himpunan bersama-sama. Tuhan tolong ya Tuhan agar kami boleh menjadi terang Tuhan, menjadi gambaran Tuhan yang nyata, yang berkenan di hati-Mu. Tuhan mengurapi ya Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memakai kehidupan beliau, mengurapi lebih lagi ya Tuhan, memberkati lebih lagi ya Yesus, menguduskan ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan beliau ya Tuhan boleh semakin menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang, terlebih bagi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan firman-Mu. Engkau Roh Kudus yang boleh bekerja terus berbicara di dalam hati kami.
Engkau menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita berikan persembahan syukur kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan permohonan. Kami mau ya Tuhan memberikan hidup kami. Setiap waktu, setiap hari yang kami lewati, kami boleh mengerjakannya untuk Engkau. Hanya untuk Tuhan. Jadikan kami ya Yesus Allahku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saudara, biarlah pagi hari ini kita boleh membuat janji di hadapan Tuhan. Melalui kehidupan kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang guru, sebagai seorang pengerja, sebagai apapun itu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Mari kita boleh persembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Betapa hati kami Tuhan berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki
persembahan kami Tuhan. Terima kasih. Hidup kami adalah milik-Mu. Haleluya Tuhan. Dan kami saat ini disadarkan kembali bahwa kami berhutang nyawa kepada-Mu. Dan kami diingatkan kembali akan kesungguhan kami di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena hidup ini adalah milik-Mu Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk setiap saat boleh melakukan yang terbaik untuk Engkau. Karena kami juga tidak tahu kapan Engkau akan mengambil kami pulang. Itu sebabnya Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kesempatan, nafas hidup kepada kami, biarlah hidup kami ini merupakan ibadah kami kepada Tuhan. Dan kami tidak melalaikan untuk beribadah bersama-sama. Karena kami tahu ada manfaat baik untuk saat ini maupun untuk kekal. Dan itu bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi kami juga boleh saling menguatkan dan memberikan dorongan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah segala pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap persembahan yang telah kami bawa kepada Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah setiap kami yang hadir saat ini Tuhan, Engkau juga mengerti setiap pergumulan kami. Engkau mengerti Tuhan apa yang kami butuhkan. Dan Engkau akan memberkati dengan berkelimpahan. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi mengalir. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal yang telah menjadi juru selamat kita, menguatkan engkau. Dan Roh Kudus akan menghibur, memberikan dorongan supaya kita tetap melayani Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa Surgawi menyertai engkau, dan terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Immanuel. Besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita bersatu di sejenak di hadapan Tuhan. Berterima kasihlah untuk kemurahan Tuhan. Amin.